Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bina SMK. Apa kabar sahabat vokasi? Semoga semua sehat dan ada dalam kebahagiaan. Sekarang ini akhir tahun 2022, saatnya untuk mengevaluasi kinerja baik guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Saat ini yang kita akan bicarakan adalah penilaian prestasi kerja kepala sekolah berdasarkan regulasi Permendikbud dan Ristekdikti nomor 40 tahun 2021 serta Perdirjen GTK nomor 6565 tahun 2020. Jangan lupa tapi saksikan sampai tuntas agar tidak terjadi miskonsepsi. Selamat menyaksikan. Mekanisme penilaian prestasi kinerja kepala sekolah yaitu pertama kehadiran. Untuk PNS itu dilakukan melalui absensi dari Kamum yang bersangkutan dengan memberikan screenshot-nya atau diperoleh dari operator di cabang dinas wilayah. Sementara untuk SMK swasta atau untuk sekolah swasta itu dilakukan ya dengan sistem absensi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, ada 4 kompetensi yang dinilai oleh tim penilai melalui observasi, wawancara, atau studi dokumen. Nah, hal ini terkait dengan pengembangan diri dan orang lain, terkait dengan kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Itu dilakukan oleh tim penilai yang berasal dari pengawas sekolah. Mengapa dari pengawas sekolah tidak oleh jabatan yang lain? Karena memang ada regulasinya yaitu Permendikbud nomor 143 tahun 2014 di mana pengawas sekolah berkewenangan untuk menilai, membimbing, melatih kepala sekolah dan guru. Nah, bagaimana untuk kepala SMK swasta? Sejatinya yang menilai kepala sekolah di sekolah swasta adalah dari yayasan. Tetapi manakala belum memiliki mekanisme, sistem, dan instrumen yang terstandar secara nasional, maka bisa dibantu oleh dinas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, penilaian perilaku kerja itu dilakukan 360 derajat. Jadi yang menilainya adalah peserta didik, guru, kemudian dunia kerja, dan orang tua peserta didik. Caranya atau teknisnya dengan memberikan link kuesioner kepada mereka untuk melakukan secara apa adanya. Kira-kira itu adalah mekanisme dan apa saja yang harus dinilai oleh 360 derajat terhadap kepala sekolah. Kehadiran kepala sekolah ini sangat penting sekali, baik kehadiran ada di sekolah dalam pekerjaan, kehadiran ini sebenarnya bukan hanya kehadiran fisiknya, tapi bagaimana kehadiran kepala sekolah ini bisa berpengaruh terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan. Jadi kehadiran kepala sekolah di hati para pendidik dan tenaga kependidikan, juga peserta didik. Ini sangat penting. Maka sangat baik jika kepala sekolah selain memperhatikan kehadirannya sendiri di sekolah, juga ada dan diumumkan rekap mingguan, rekap bulanan, atau rekap semester. Ya, jadi ini menjadi bisnis kepala sekolah untuk memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya, kehadiran juga terkait dengan bagaimana kehadiran peserta didik, kehadiran GTK, dan kehadiran kepala sekolah itu sendiri. Nah, kehadiran peserta didik itu bisa dalam ketika pembelajaran di kelas dan ketika teori maupun praktik,
atau kehadiran ketika melaksanakan proyeknya. Ini banyak realitas bahwa ketika guru merancang proyek itu tidak tepat persis waktu yang direncanakan dengan penyelesaian peserta didik mengerjakan proyek-proyek tersebut. Atau kehadiran peserta didik ketika ekskul, ya. Nah, ini sangat penting diperhatikan oleh kepala sekolah. Jadi ini menjadi bagian dari bisnisnya. Selanjutnya, agar efektif dan efisien, maka sudah saatnya saat ini bahwa kehadiran itu didigitalisasi, misalnya untuk agenda kelas. Nah, masih banyak sekali sekolah yang agenda kelasnya masih ditulis, padahal sudah sangat mudah jika misalnya agenda kelas ini dibuat dalam bentuk Google Sheet dan bisa diakses oleh seluruh guru dan mengisinya dalam bentuk Google Sheet tersebut, karena eee, Kemdikbud itu sudah menyediakan fasilitas belajar.id dan itu 100 terabyte. Dan tentu saja kita yakini bahwa Kemdikbud itu tidak gratis membeli belajar.id ini dari Google gitu ya. Selanjutnya agenda guru pun sama. Agenda guru itu sudah tidak perlu lagi guru membuat agenda harian ketika mengajar, ya, selama mengerjakan proyek atau praktik di dalam kelas ataupun di laboratorium dan bengkel dengan lembaran-lembaran kertas. Akan sangat efektif dan efisien jika sudah menggunakan Google Workspace. Pengembangan diri, kompetensi pengembangan diri dan orang lain, ini ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Nah, selama ini banyak miskonsepsi bahwa kepala sekolah seolah-olah ketika ada undangan untuk diklat, kemudian bintek, dan lain sebagainya, itu sudah dianggap sebagai praktik pengembangan diri berdasarkan kemauan pribadi. Padahal hal demikian ini merupakan suatu bonus gitu ya. Tetapi yang seharusnya dilakukan kepala sekolah adalah tentu saja mengenali potensi diri dan kepemimpinan pendidikan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan apa? Ya dengan melakukan AKPK ya. Nah, di sini ada untuk AKPK ini analisis kebutuhan pengembangan keprofesional kepala sekolah. Dan kalau kita buka, di situ akan berisi tentang berapa capaian saat ini ya yang dirasa kepala sekolah itu merupakan suatu kemampuan begitu. Nah, setelah diketahui AKPK-nya, baru kemudian membuat PKB atau program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Jika ini bisa diklik, maka bisa diklik PKB-nya. Dan itu semua dilakukan selama 1 tahun dan dicatat di dalam jurnal. Jadi sangat bagus kepala sekolah memiliki Google Site ya secara personal untuk menyimpan berbagai catatan daftar kegiatan pengembangan dirinya yang diikuti. Nah, untuk menyimpan catatan diri yang diikutinya itu di Google Site begitu. Nah, kemudian nanti di akhir tahun dilakukanlah PKKS dengan melihat dari catatan kegiatan pengembangan berkelanjutan tadi.